Hai guys, pada suatu pagi di Nerdmin Comic Books yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang memilih buku komik. Hingga pada saat itu, SpongeBob yang tidak sengaja telah menemukan kartu perdagangan gelembung kotor yang terbilang sangat langka ya guys. Bubble Bass yang muncul secara tiba-tiba dari kardus sangat kegirangan setelah melihat kartu langka itu. Dia pun seketika langsung menyenggol mereka berdua hingga keluar menggunakan bokong besarnya hanya untuk mengambil kartu langka untuk koleksi Dirty Bubble-nya. Bubble Bass kemudian langsung membayar kartu langka yang berhasil dia curi. Dia pun sangat menyukai kartu langka tersebut. Pada saat Bubble Bass sudah berada di rumahnya sembari membawa kartu langka itu, ibunya datang yang telah mencium aroma bau badan dari Bubble Bass yang tidak sedap. Ibunya tahu bahwa anaknya telah pulang dari toko buku komik, kemudian menyuruh anaknya untuk segera pergi mandi. Saat Bubble Bass sedang berendam di bak mandi, dia telah memiliki salah satu koleksi sabun Dirty Bubble untuk mandi busa kotor dengan gelembungnya. Setelahnya, Bubble Bass langsung membuka isi kartu yang telah berhasil dia curi sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata itu sebatang permen karet Dirty Bubble. Tanpa disadari olehnya, permen karet itu telah tertawa jahat yang akhirnya dimakan oleh Bubble Bass. Karena permen karet itu sudah lawas, membuat perut Bubble Bass mengalami gangguan pencernaan. Dan akhirnya Bubble Bass pun telah kentut di dalam bak mandi. Secara bersamaan, muncullah gelembung besar yang disebut dengan Dirty Bubble yang keluar dari bak mandi karena Bubble Bass kentut. Dirty Bubble menjelaskan bahwa dia bisa bebas dikarenakan Bubble Bass telah memakan permen karet kering itu, yang memang dia telah terperangkap akibat permen karet Mermaid Man. Lalu Dirty Bubble langsung memakan Bubble Bass sebagai tanda pertemanannya. Hal itu membuat Bubble Bass yang berada di dalam Dirty Bubble sangat ketakutan. Tak berselang lama dari itu, datanglah ibunya yang melihat kamar mandinya telah berantakan. Ditambah lagi tubuh Bubble Bass sangat kotor padahal sedang mandi. Bubble Bass menjelaskan bahwa ini bukanlah salahnya, melainkan kesalahan dari Dirty Bubble yang sudah memakannya dan membuatnya terjebak di dalam tubuhnya. Hingga muncullah sifat jahat dari Dirty yang langsung menyerang ibu Bubble Bass hingga membuat kekotoran di rumahnya. Lalu setelahnya, Dirty Bubble dan juga Bubble Bass telah keluar dari rumahnya. Terlihat bahwa Bubble Bass sangat tersiksa karena Dirty Bubble telah meniru seluruh tubuhnya untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Karena bila dia melakukan kejahatan, maka dia akan terbebas dari segala tuduhan. Karena nantinya yang disalahkan adalah Bubble Bass. Kini Dirty Bubble akan memanfaatkan tubuhnya untuk melakukan kejahatan. Bahkan saat itu, dia berlari ke jalanan dan berbuat kerusuhan membuat para pengendara mobil was-was akan ulahnya itu. Kali ini Dirty Bubble akan masuk ke dalam tempat bank untuk berbuat kejahatan lagi. Saat orang-orang sedang mengantri, Dirty Bubble langsung membuat onar dengan menyebarkan bau yang tidak sedap, sehingga membuat orang-orang jijik dan pergi dari tempat itu. Saat Dirty Bubble keluar dari bank, dia telah berhasil mencuri uang di bank tersebut. Lambat waktu, akhirnya Bubble Bass merasakan kenikmatan berbuat kejahatan. Lalu datanglah polisi laut untuk menangkapnya. Bukannya takut, justru Dirty Bubble dengan kemampuannya langsung menyerang polisi hingga membuatnya ketakutan. Akhirnya, kini Bubble Bass benar-benar bisa menikmati rasanya menjadi seorang penjahat yang dibackingi oleh Dirty Bubble yang haus akan kejahatan. Sembari berjalan, Bubble Bass akan merencanakan kejahatannya lagi bersama dengan sahabat barunya itu. Singkatnya, kini Bubble Bass telah berada di restoran Krusty Krab untuk makan siang. Bubble Bass meminta kepada Squidward untuk mengeluarkan semua menu Krabby Patty-nya. Tuan Krab yang kegirangan mendengar bahwa ada orang yang memborong dagangannya, seketika itu langsung memindahkan Squidward ke kursi karena saking culasnya dalam melayani pembeli.
Tuan Crab langsung memanggil SpongeBob untuk menyiapkan seluruh menunya. Hingga SpongeBob gerak cepat telah berhasil menyiapkan menu itu di dalam wadah berukuran besar. Lalu makanan itu langsung dilahap habis secepat kilat oleh Bubble Bass dan juga Dirty Bubble. Kebrutalan yang dilakukan oleh mereka berdua tidak hanya sampai di situ saja ya guys. Bubble Bass dan juga Dirty Bubble langsung mencuri uang milik Tuan Crab di kasirnya dengan memakan uang-uang tersebut. Sehingga hal itu tentunya membuat Tuan Crab sangat marah setelah semua uangnya dicuri. Lalu setelahnya, kelakuan jahatnya mulai muncul kembali. Kerusuhan dan penyerangan telah dilakukan oleh mereka berdua, sehingga membuat SpongeBob dan juga Squidward sangat ketakutan. Berbeda halnya dengan Patrick yang lagi santuy nih coy, yang akan melahapnya. Untung saat serangan dilancarkan, Patrick berhasil diselamatkan oleh SpongeBob. Kemudian Dirty Bubble yang langsung melahap Krabby Patty tanpa berhenti. Bahkan saat itu, pelanggan yang sedang makan Krabby Patty telah diganggu dan mencuri Krabby Patty mereka semua. Sehingga kekacauan besar pun mulai terjadi lagi. Dan pada akhirnya, membuat seluruh pelanggan Tuan Crab pergi meninggalkan restorannya. Tuan Crab pun sangat bersedih, namun dia harus segera pergi menyelamatkan diri dari serangan kotoran yang dilancarkan oleh Bubble dan juga sahabatnya. Mereka berempat langsung segera masuk ke dalam kantor Tuan Crab. Di sana SpongeBob yang ketakutan, dia berandai-andai bila ada Mermaid Man, pasti kejahatan akan dimusnahkan dari perlautan. Namun Tuan Crab langsung pergi ke lemari rahasianya, yang dimana tempat rahasia tersebut telah menyimpan keempat kostum superhero yang melawan segala jenis bentuk kejahatan. Lalu mereka berempat langsung mengenalkan satu persatu tentang kostum pahlawan dengan bangganya seperti Mermaid Man. SpongeBob kemudian melemparkan senjata shurikennya ke arah Bubble Bass. Namun ternyata senjata tersebut berhasil ditiup hingga membuat SpongeBob terkena senjata shurikennya sendiri. Kini giliran Tuan Crab menggunakan cakar kepitingnya. Namun serangan itu lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Dirty Bubble. Tentu saja karena tangannya telah masuk ke dalam balon kotor itu, Tuan Crab sangat panik dan langsung segera berlari untuk membersihkan capit kepitingnya agar tidak ternoda oleh kotoran yang menempel. Berikutnya adalah Squidward yang menyerang menggunakan serangan gelombang getaran negatif. Namun dengan sangat mudahnya Dirty Bubble berhasil mementalkan serangan itu kepada Squidward dan membuatnya terlempar. Kini hanya Patrick saja yang belum menyerangnya, karena sekarang Patrick adalah satu-satunya harapan terakhir bagi mereka. Namun nyatanya saat si Patrick mencoba kekuatannya dengan cara menekan tubuhnya, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Bubble Bass dan juga Dirty Bubble ketawa habis-habisan. Hingga disinilah satu serangan penuh dilancarkan yang membuat mereka bertiga menjadi kotor. Terlihat setelah banyak mengeluarkan serangan, Dirty Bubble mengatakan kepada Bubble Bass bahwa dia hampir kehabisan kekuatan serangan kotornya. Bubble Bass yang sekarang menikmati kejahatannya telah memiliki sebuah ide untuk mengisi kekuatannya lagi, yaitu dengan pergi ke rumah Plankton. Di sana Bubble Bass langsung membeli semua menu yang ada di restoran Plankton dengan memberikan uang terlebih dahulu. Plankton kemudian memberikan semua menu yang sebelumnya telah dipesan. Saat Dirty Bubble memakannya, ternyata kekuatan dan tenaganya telah bertambah dengan sangat pesat. Menurut Bubble Bass, bahwa restoran ini menyediakan makanan yang busuk, sehingga Dirty Bubble pun sangat menyukai makanan itu untuk meningkatkan kekuatan kotornya. Tak henti-hentinya Dirty Bubble memakannya karena dia tahu makanan ini bisa membuat dia sangat kuat. Bahkan setelah bermenit-menit memakannya, kini tubuhnya semakin lebih membesar daripada sebelumnya. Dia pun bernafsu lagi untuk mencari makanan tersebut. Bahkan saat Plankton sedang menghitung duitnya, langsung diinjak oleh Dirty Bubble setelah menghancurkan tembok rumahnya. Lalu Dirty Bubble yang masih lapar langsung melahap seluruh makanan yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Plankton, dan membuat Bubble Bass kini semakin ketakutan karena perutnya sudah terisi penuh.
Setelah menghabiskan seluruh makanan itu, kini Dirty Bubble telah menjadi gelembung besar yang perutnya diisi oleh makanan dari plankton. Namun hal itu tidak berselang lama karena akibat makan terlalu berlebihan membuat lubang-lubang kecil timbul di tubuhnya, sehingga akhirnya Dirty Bubble pun meledak. Lalu di sini Bubble Bass berjanji bahwa dia tidak akan dikendalikan lagi oleh kejahatan apapun. Ibunya kemudian telah datang dan menyeret anaknya untuk segera pulang dan membersihkan tubuhnya yang kotor. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Hai guys, pada suatu hari di rumah Squidward terpantau dirinya tengah bersiap untuk mengenakan beberapa kostum yang sepertinya dirinya ingin mengadakan acara pertunjukan. Setelah beres dan menuju keluar untuk pergi, di sisi lain sang tetangga sempat menyapa yang selanjutnya barulah Squid pergi menggunakan motor bore up-nya. Setelah beberapa lama di perjalanan yang begitu sepi, tibalah ia di gedung pertunjukan yang bertuliskan Tonight John Dolphin. Di dalam gedung tersebut yang sudah dipenuhi oleh banyak orang, tanpa banyak aksi lagi, Squidward pun langsung memulai acaranya yang bercampur dilempar bunga oleh para penonton. Ia yang mencoba bercerita tentang kisah dirinya yang sedang mengembalikan klarinet di toko peralatan musik. Terpantau di situasi itu ia sempat marah tentang suara yang dihasilkan, sampai-sampai nada yang keluar membuat kacamata penjaga pecah tak berbentuk. Namun di saat sang petugas memeriksa salah satu komponen yang harus diganti, secara tiba-tiba dari luar datang sosok bernama Elmer Eraser yang ingin merampok menggunakan tangan saktinya. Seperti yang bisa kalian lihat, ia dengan mudah mengambil uang di laci, yang kemudian tanpa rasa bersalah juga mencoba menghapus bagian wajah kasir hingga bersih. Serta Squidward yang udah ketakutan hanya bisa menutup mulut dengan rapat. Beberapa menit setelah kejadian brutal, tim polisi dengan gercep menuju lokasi kejadian dan tak lupa memasang garis pembatas di tempat kejadian, hingga sekaligus meminta beberapa keterangan terkait tragedi yang ia lihat. Setelah memberikan beberapa info kejahatan kepada polisi, dirinya sontak merasa bangga, yang kebanggaan itu tak lupa ia ekspresikan di depan para penonton. Mereka yang tepuk tangan atas cerita yang disampaikan. Secara tak sengaja Squidward melihat ada Patrick dan SpongeBob yang secepat mungkin ia pergi dari lokasi. Kemudian saat sudah berada di pintu keluar, secara spontan SpongeBob juga kembali timbul yang tanpa pikir panjang dirinya kabur menjauh menggunakan kembali motor bore up-nya. Namun di tengah perjalanannya dari selokan mereka berdua kembali, yang sontak apa boleh buat dirinya hanya bisa menabrak dan berusaha melewati jalan pintas dengan nasib yang sama. Selesai melewati beberapa rintangan hingga tiba di rumah, Squid secara panik langsung mengunci pintu, mengunci jendela yang masih terbuka lebar. Ya, walaupun di tengah aksinya sang SpongeBob sudah ada di dalam, yang nggak tahu kapan mereka masuknya guys. Squidward yang marah akan kelakuan mereka, malah mereka berdua menceritakan kejadian sebelumnya yang berawal Krusty Krab tak memiliki kasir, yang membuat mereka memutuskan untuk mencari Squidward untuk bisa kembali ke restoran. Seperti yang terlihat, Patrick mencoba memasang hidung menggunakan kepala untuk mencium aroma di mana Squid berada. Setelah dirasa kalau hidung yang dipasang sudah sesuai, SpongeBob pun langsung mencoba tes penciuman, yang selanjutnya dengan brutal dua orang tersebut berlari menuju orang yang menjadi target. Selesai akan hal itu dan memohon kepadanya untuk segera kembali, apa boleh buat Squid hanya bisa menjelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi, bahwasanya ia tengah diburu oleh sosok bernama Elmer. Karena sudah terlanjur kesal akan tingkah mereka, langsung dengan sekuat tenaga Squidward melempar Squidward dan Patrick keluar karena ia hanya ingin bersembunyi sendirian. Ya, walaupun belum saja lama dari itu secara tiba-tiba sosok yang dimaksud muncul dan SpongeBob yang telah mengetahui mencoba beralasan tidak pernah melihat. Namun di saat Patrick dipertunjukkan akan foto target,
Tanpa rasa bersalah, ia sempat menunjuk ke belakang, yang kemudian SpongeBob secara inisiatif menghalangi untuk tidak menyebutkan rahasia yang ada. SpongeBob dan Patrick yang merasa posisi Squidward sudah tidak aman, langsung mereka dengan baik hati menyelamatkan Squidward, ya walaupun tubuhnya sempat penyet oleh pintu. SpongeBob yang tak mau berlama-lama akan hal tersebut, tanpa rasa bersalah, tangan kosong mereka melempar tubuh Squidward keluar dan membawanya ke sebuah gedung kaca untuk bersembunyi, agar bisa memantau di mana keberadaan Elmer. Merasa aman karena sudah berada di rumah kaca, sial tanpa sepengetahuan Elmer sudah mengetahui, dan Patrick yang ingin membantu hanya bisa melempar batu walaupun hasilnya Squidward menjadi korban. Selanjutnya SpongeBob yang mengambil pecahan dari Squid. Secara cepat mereka ingin membawa kabur menggunakan mobil dengan Patrick sebagai sopir. Yang tak lama kemudian lagi dan lagi Elmer berhasil menghentikan, yang berlanjut Squidward kabur kembali. Yang berakhir mereka bertiga ditimpa musibah yang sangat berat, sampai-sampai badan mereka bertiga penyet seperti triplek. Karena sudah terlanjur panik dari kejaran, tanpa memikirkan nasib baik, Patrick secara paksa memasukkan Squid masuk ke dalam hidran. Berlanjut mereka berdua untuk meninggalkan jejak, yang hasilnya Elmer kembali mengetahui dan langsung menghapusnya. Namun ketika mereka terlempar dari semburan air dan ingin kembali lagi bersembunyi, sangat tidak disangka Elmer yang emosi membuat pohon terbelah, yang selanjutnya kawanan SpongeBob terlempar menjauh menuju pegunungan es bersalju. Di lokasi itu, Patrick yang menjadi anjing untuk menarik kereta. Rupanya tujuan Patrick mengarah ke rumah kayu, yang tak lain untuk menyelamatkan sang Squidward. Walaupun belum saja sempat bernafas panjang, musibah kembali lagi dengan diperlihatkan beruang berisikan Elmer. Seorang Squidward yang sudah ketakutan brutal, akhirnya ia melemparkan temannya dan pergi kabur sendirian menggunakan peralatan ski. Bukannya berjalan mulus untuk kabur, tiba-tiba Squid terjatuh dari tebing yang bergulung dengan salju yang berjalan menuju lubang gua. Merasa diikuti oleh SpongeBob dan Patrick, ternyata setelah muncul itu merupakan sosok Elmer, yang selanjutnya barulah mereka berdua datang dengan sedikit hadiah benturan keras. Squid yang mengira kalau itu Elmer, ternyata itu merupakan saudara kembarnya yang berprofesi sebagai detektif perlindungan. Dan ia juga sambil berbicara bahwasanya Elmer sang penjahat telah ditangkap untuk diadili. Squidward yang sempat senang karena telah dapat perlindungan, apa boleh buat saudara Elmer mencoba menghapus penyamaran Squid, yang alhasil ia marah karena ia akan kembali lagi ke restoran Krusty Krab. Dirinya yang balik lagi menjadi kasir sambil diganggu oleh dua orang yang kurang ajar. Dengan rasa super sabar ia hanya berdiam, yang akhirnya barulah tangan Squid beraksi untuk menghilangkan tubuh Patrick dan SpongeBob. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Squidward sedang bersemedi untuk mendapatkan ketenangan suasana hati. Tak lama terdengar suara kencang yang membuat Squidward terkejut. Dupa pun mulai cepat terbakar. Karena kesal, Squidward langsung pergi keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata suara itu berasal dari dua orang petugas sampah. Tentunya Squidward pun langsung marah-marah. Squidward mengatakan agar segera membuang sampah ke dalam truk sampah, bukan ke tempat halaman rumahnya. Tentunya karena ucapan Squidward yang kurang sopan membuat kedua petugas sampah itu mulai tersinggung. Ketika Squidward masuk lagi ke dalam rumah, ternyata kedua petugas sampah itu mulai melakukan aksi jahatnya. Mereka langsung mendekati ke rumah Squidward, lalu langsung membuang sampah yang ada di truk ke dalam rumah hingga sampai terisi penuh. Squidward pun tidak menyangka jika kedua orang itu nekat membuang sampah masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, 6 bulan kemudian yang memperlihatkan di restoran Tuan Krab, banyak para pelanggan yang antri panjang untuk membeli Krabby Patty. Saat itu, SpongeBob bertugas menjadi kasir. Semua orang marah-marah karena kerjaan SpongeBob ternyata double, sehingga pembeli merasa bahwa pelayanannya sangat lama. Awalnya berjalan sangat lancar, tidak ada kendala apapun, bahkan SpongeBob sangat menikmati pekerjaan keduanya.
Namun lama-kelamaan pesanan semakin meningkat, SpongeBob harus bekerja ekstra keras hingga membuat otak dan tenaga semakin lelah. Namun meskipun begitu, dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk melayani mereka semua meski hanya seorang diri. Lambat waktu, SpongeBob pun tepar di lantai. Selama ini dia hanya istirahat 5 menit saja. Kemudian harus bergerak kembali untuk membuatkan pesanan pelanggan yang lain. Hingga datanglah Tuan Crab yang meminta SpongeBob untuk bekerja lagi. Karena saking capeknya, dia mengatakan bahwa baru saja istirahat 5 menit. Di sini SpongeBob pun mengatakan keluhannya selama 6 bulan ini dia telah mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, yang dimana mulai dari memasak dan menjaga kasir untuk menggantikan seorang Squidward. Tentunya mendengar itu, Tuan Crab selama ini tidak mengetahui jika Squidward sudah tak masuk kerja selama 6 bulan. SpongeBob berniat akan pergi melihat keadaan tetangganya itu. Setelah pulang kerja malam itu, SpongeBob dan si Patrick berada di dekat rumah Squidward yang di dalam rumahnya terdapat banyak sekali sampah. Mereka sempat tidak mengenali rumahnya karena bentuknya beda serta aroma bau yang sangat menyengat. SpongeBob mulai mengetuk pintu hingga membuat sampah itu pada keluar. Ketika mereka masuk, akhirnya dibuat terkejut dengan tumpukan sampah yang begitu sangat banyak di rumahnya. Dia pun masuk lebih jauh lagi dan di sana justru mereka bertemu dengan Bubble Bass, yang mana Bubble Bass mengatakan bahwa dia berada di tempat ini karena sedang mencari benda koleksi tempat sampah. Karena saking banyak sampah yang berserakan di rumah ini, membuatnya kesulitan untuk menemukan benda-benda berharga. Dia sudah lama berada di tempat itu hingga berbulan-bulan. SpongeBob bertanya tentang Squidward, namun Bubble Bass tidak pernah bertemu dengan Squidward. Karena berhari-harinya dia hanya fokus mencari koleksi yang tersembunyi di tempat ini. Bubble Bass pun memuji sampah-sampah ini yang sangat menjulang tinggi. Selanjutnya SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi mencari keberadaan Squidward di tempat yang lain. Di sepanjang perjalanan mereka hanya menemukan sampah-sampah yang sudah menggunung, namun tak kunjung menemukan keberadaan Squidward di mana guys. Kemudian si Patrick sempat berhenti karena dia ingin naik ke atas tumpukan sampah, dan setelah berada di atas langsung duduk di atas kloset. Dia meminta SpongeBob untuk mengambilkan koran, dia pun langsung naik dan memberikannya. Namun karena tangannya tidak sampai sehingga membuat mereka berdua terjatuh ke air yang penuh dengan sampah. Beruntungnya mereka menemukan papan kayu, mereka pun melihat ada orang yang berselancar. Awalnya mereka menikmati perjalanan itu. Namun ketika melihat ada jurang tanpa dasar, mereka langsung segera melompat. Karena tempat itu benar-benar sangat dalam dan susah mencari keberadaan Squidward di mana, akhirnya Patrick memutuskan pulang. Namun SpongeBob langsung mencegahnya karena dia melihat ada bulu babi yang sedang bermain kartu. Di sini SpongeBob memiliki sebuah ide, mereka lalu langsung segera melakukan sandiwara untuk mengecoh para bulu babi. Saat mereka lengah, di sana SpongeBob langsung mengambil kartu tersebut, sedangkan si Patrick langsung mengambil makanan di meja lalu langsung menghancurkannya. Ternyata kartu itu digunakan untuk membuat jembatan karena tempat mereka terpisah dengan jurang yang sangat dalam. SpongeBob kemudian mulai merangkai kartu itu hingga terhubung ke tempat lain. Mereka pun langsung segera pergi dari sana karena ketiga bulu babi mulai menyerang dan menggunakan durinya. Si bulu babi itu langsung menghancurkan jembatan kartu tersebut. Beruntungnya SpongeBob dan si Patrick berhasil melewati masalah itu. Kemudian di punggung si Patrick terdapat duri bulu babi. Mereka melanjutkan kembali perjalanan melihat plang kayu. Dan di sana mereka terkejut saat si Bubble Bass muncul. Dia memperingatkan jika di depan sana mereka akan menemukan jebakan. Sepertinya Bubble Bass sangat mengenali tempat itu. Rintangan yang dimaksud ternyata memang benar, mereka harus melewati puluhan kaos kaki yang baunya benar-benar berbau jurang. Mau tak mau, SpongeBob dan si Patrick harus melewati tempat tersebut dengan perjuangan yang sangat keras meski mereka harus menerjang bau yang tak sedap tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melewati tempat itu demi mencari sahabatnya. Pintu itu tak bisa menahan beban hingga membuat mereka tenggelam ke dalam air. Dan di sana akhirnya mereka pun berhasil mendarat di sebuah tempat yang cukup besar. Di sana ada patung Squidward dan sampah. Lalu ketika mereka akan pergi masuk ke dalam, secara tiba-tiba saja Bubble Bass muncul kembali. Di sana dia mengatakan bahwa di tempat ini merupakan kerajaan milik Tuan Squidward.
Selama ini dia telah membangun kerajaannya sendiri sehingga namanya sangat disegani. Dia berhasil naik ke puncak atas, SpongeBob dan si Patrick lanjut lagi masuk lebih dalam. Namun di sepanjang perjalanan bau sampah yang tidak sedap mulai datang kembali. Dari kejauhan di sanalah akhirnya mereka berhasil menemukan sahabat mereka kembali, yaitu Squidward. Di sana terlihat Squidward yang sedang membasahi kepala tertunduk santai. Yang mana secara tiba-tiba saja Squidward mulai bertingkah aneh. Dia meniup trompet menggunakan pembersih toilet. Squidward sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. SpongeBob menyadari jika sekarang otak Squidward telah terpengaruh oleh bau sampah yang menyengat, sehingga menjadi stres tak terkendali. Dia pun berusaha untuk menyadarkan Squidward yang sudah tak terkendali lagi. Ia membantunya untuk mengingat segalanya. Namun tetap saja ingatan Squidward belum kembali seperti semula. Sehingga disinilah tangan-tangan konyol si Patrick langsung memukul Squidward berkali-kali guys. Selanjutnya dia pun langsung menyerahkan tugas kepada SpongeBob lagi, dan di sini beruntungnya sedikit demi sedikit dia berhasil mengingatnya semuanya. Dia bekerja di restoran Tuan Crab dan ingat siapa dua orang ini yang merupakan tetangganya sendiri. Di sini Squidward bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan rumahnya. Seisinya banyak tumpukan sampah dan bau yang sangat menyengat. Karena tempatnya rada gelap, si Patrick langsung menyalakan lilin agar lebih terang. Namun tak disangka justru di dalam rumah itu sudah terdapat gas dari hasil sampah tumpukan, sehingga membuat rumahnya terbang melayang ke udara. Yang mana di dalamnya masih ada Bubble Bass yang terjebak di dalam. SpongeBob akhirnya senang jika otak sahabatnya sudah kembali lagi. Squidward pun bersedih karena rumahnya sudah menghilang. Kemudian SpongeBob dan si Patrick pergi ke rumah masing-masing meninggalkan Squidward seorang diri. Dia pun langsung menutup tubuhnya menggunakan tong sampah yang ada di sana. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, malam itu yang memperlihatkan kulit si Patrick yang telah dibawa pergi oleh kerang terbang. Namun untungnya Squidina telah membawa cadangan kulit baru sehingga si Patrick langsung memakai kulitnya kembali. Saat itu si Patrick berkata tentang hantu, namun menurutnya hantu itu tidak menakutkan, melainkan seperti orang konyol. Namun ketika ia meniup balon, tiba-tiba balon tersebut malah menjadi hantu bajak laut, sehingga hal itu menyebabkan keduanya segera pergi untuk bersembunyi karena ketakutan. Setelah kepergiannya, datanglah dua orang yang langsung menyerang hantu. Ketika itu hantu tersebut kembali menjadi balon. Seperti biasa, kegiatan dari keduanya membuat rekaman video. Kali ini mereka membuat mainan seperti SpongeBob dan Tuan Crab. Si Patrick sendiri memerankan karakter SpongeBob yang bekerja menghancurkan buah-buahan satu persatu, bukan layaknya seperti seorang koki di dapur. Squidina menyuruh kakaknya untuk tetap terus menghancurkan buah-buahan tersebut sampai tidak tersisa. Hal itu membuat otak si Patrick menjadi error karena kelelahan guys. Lalu lensa kamera yang dipakainya telah terkena percikan dari buah-buahan yang menutupinya. Akibatnya dia tidak sempat merekam sebagian adegan video sebelumnya. Sedangkan si Patrick baru saja pergi ke supermarket untuk membelinya. Artinya dia harus pergi lagi untuk membeli buah-buahan segar. Kemudian datanglah kakeknya yang muncul dari trompet. Dia mengatakan kepada si Patrick di tahun 1940-an, pada zaman itu buah-buahan masih gratis. Mereka tidak perlu untuk membayarnya, apalagi di tahun itu bisa gratis sepuasnya mengambil buah-buahan di pepohonan yang ada. Akhirnya si Patrick pergi menggunakan portal dimensi untuk kembali ke tahun 1940-an. Sebelum itu si kakek malah bermain bekas buah-buahan yang telah dihancurkan untuk mengisi waktu kekosongannya. Sementara itu si Patrick telah berhasil mengatur waktunya. Singkat cerita, si Patrick telah tiba, namun dia malah salah tempat karena area itu merupakan tempat uji coba bom nuklir yang akan segera diledakkan. Saat itu si Patrick masuk ke salah satu rumah. Si Patrick telah mengira keluarga yang ada di depannya hanyalah boneka mainan saja yang bisa bergerak. Tujuannya datang ke sana tak lain untuk menanyakan tempat di mana buah-buahan gratis disimpan. Si Patrick mengira bahwa itu orang sungguhan, hingga karena tidak ada jawaban membuat si Patrick marah yang membuat kepala mainan itu terjatuh. Si Patrick langsung segera pergi dari sana sembari membawa kepala mainan itu ke dunia aslinya.
Setelah kepergiannya, kota tersebut pun hancur meledak akibat percobaan bom nuklir. Beruntungnya saat itu si Patrick telah sampai ke zamannya. Namun efek ledakan dari nuklir sempat menampar wajah si Patrick hingga memar. Tentu kejadian tersebut membuat kepalanya langsung pusing. Gak lama datang Squidina yang dibuat kaget karena dikira si Patrick membawa kepala orang. Squidina menjerit ketakutan. Kedua orang tuanya menyuruh mereka berdua untuk segera pergi tidur karena sudah larut malam. Pertunjukan akhirnya ditutup untuk sementara waktu. Cecil langsung membawa kepala mainan itu untuk disimpan, sedangkan si Patrick langsung segera pergi tidur di atas kasur yang berada di langit-langit dinding atas. Ketika lampu dimatikan, tiba-tiba saja tubuh si Patrick malah mengeluarkan cahaya hijau yang cukup menyilaukan. Karena hal itu membuat bulu babi yang menginap di rumahnya langsung marah karena silau. Alhasil si Patrick langsung menyelimuti tubuhnya agar tidak mengganggu bulu babi tidur. Singkat cerita, di pagi harinya tiba-tiba saja si Patrick mengalami pertumbuhan lebih besar daripada sebelumnya akibat terpapar ledakan bom nuklir. Bahkan ketika sarapan pagi, seluruh makanannya langsung dilahap habis tanpa tersisa. Hal itu menyebabkan kemarahan bagi keluarga yang lain dan akhirnya pergi meninggalkannya, kecuali Bunny yang tetap berada di samping anaknya itu. Bunny menyadari hal itu sangat lumrah karena si Patrick sedang dalam masa pertumbuhan yang lebih besar. Namun meski telah memakan semuanya, perut si Patrick merasa lapar. Akhirnya ia pun memakan beberapa piring di meja itu. Lalu ia memakan beberapa perkakas milik seorang tukang. Ia hanya menyisakan satu tang saja. Si Patrick kemudian masuk menemui adiknya. Squidina akhirnya menyadari jika ukuran tubuh si Patrick semakin lebih besar daripada biasanya. Namun si Patrick tidak menyadari hal tersebut karena waktunya sudah mepet untuk tampil di acara. Squidina langsung segera mendandani wajah si Patrick agar kelihatan unyu dan lucu. Setelah semuanya sudah siap, ia langsung membawa si Patrick pergi ke tempat panggung untuk menyapa para penggemarnya. Ketika si Patrick akan memberikan sebuah pertunjukan, tiba-tiba saja di saat si Patrick sedang bersendawa, seluruh tubuhnya menjadi bertumbuh lebih besar lagi dari sebelumnya. Squidina yang terkejut kemudian menyuruh kakaknya untuk tetap tersenyum, namun karena ukuran tubuh semakin besar membuatnya keluar dari pertunjukan. Dan bokongnya malah menindihi ketiga para penonton setianya. Dan akhirnya pertunjukan segera ditutup untuk sementara waktu, guys. Di sisi yang lain terlihat kedua sejoli manula yang sedang berendam air panas di atap rumah miliknya. Namun si Patrick saat itu langsung meminum air tersebut bersama dengan kedua manula itu. Tubuhnya merasa seperti ngengat yang menggeliat. Orang tuanya terkejut setelah melihat pertumbuhan anaknya yang semakin besar lagi setelah bersendawa. Hal itu membuat si Patrick sangat senang, apalagi kini ukurannya sama seperti rumahnya sendiri. Dia pun segera pergi dari sana. Dari belakang Squidina tetap merekam video, namun hanya setengah bokongnya saja. Lalu setelah Squidina sudah mengatur kameranya, ia pun berhasil merekam wajahnya. Si Patrick akan tampil kembali untuk memecahkan buah-buahan, namun dia sempat kehilangan mainan sponsnya. Kebetulan saat itu dia melihat SpongeBob yang sedang berbelanja buah-buahan di jalan. Ia pun segera memegangi SpongeBob yang dikiranya itu adalah mainan miliknya, karena dia nggak sadar tubuhnya semakin besar. Lalu si Patrick dibuat sangat senang sekali karena kali ini mainannya bisa bicara seperti SpongeBob sahabatnya itu. Tanpa banyak basa-basi, si Patrick langsung menghantam tubuh SpongeBob ke tempat berjualan buah-buahan dengan sangat keras. Si Patrick mulai menyukai perannya, dia menghancurkan rumah buah-buahan milik orang lain. Ditambah SpongeBob juga senang, lalu banner di jalan bergambar buah-buahan juga ikut sempat dirusak olehnya. Saat itu keduanya melihat pisang raksasa yang berjalan, mereka langsung segera mengejarnya. Ternyata pisang tersebut hanyalah balon pisang raksasa yang sedang berpartisipasi dalam acara parade tiap tahun yang selalu diselenggarakan di kota Bikini Bottom. Saat itu keduanya sudah berada di dekat balon pisang raksasa. Si Patrick langsung segera menyuruh SpongeBob untuk menggigit balon tersebut. Karena si Patrick juga gemas, alhasil ia pun ikut-ikutan menggigit balon pisang raksasa itu. Akibatnya membuat SpongeBob terlempar cukup jauh ke rumah nanas yang asing baginya. Kedua pembawa acara itu langsung senang karena selama 12 tahun dia telah melihat parade balon orang raksasa yang telah memakan balon pisang. Akhirnya mereka menyadari setelah terinjak jika itu bukanlah balon, melainkan raksasa yang asli, guys. Seketika itu terjadi kekacauan akibat balon pisang itu meledak, kendaraan milik orang lain mulai hancur. Squidina tetap merekam kejadian adegan tersebut karena adegan ini benar-benar sangat mewah.
Tak lama dari itu, datanglah tukang koran yang mengabarkan tentang adanya monster raksasa yang sedang mengamuk di kota. Kemudian datanglah beberapa pasukan yang menggunakan tank baja. Si Patrick mengira bahwa orang-orang itu adalah mainannya saat tank baja itu menyerang, namun itu tidak berefek sama sekali terhadapnya. Malah si Patrick menganggap itu hanyalah mainannya dan ia menggunakan kedua tanknya sebagai sepatu roda. Sang kapten marah dan akan segera menerjunkan pesawat untuk menyerang menggunakan rudal, namun Squidina langsung mencegahnya karena orang raksasa itu adalah kakaknya yang baik. Namun siapa yang menyangka pesawat itu langsung menembakkan bom rudal ke arahnya. Hal itu justru menyebabkan tubuh si Patrick semakin lebih besar lagi. Akhirnya Squidina mencoba menganalisa apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kakaknya. Tak berselang lama dari itu, Squidina mengatakan jika tubuh kakaknya yang bagian luar telah terkena pancaran dari radiasi bom nuklir, sehingga membuat ukuran badan tubuh kakaknya menjadi besar. Squidina memiliki cara untuk mengembalikan ukuran tubuh kakaknya agar menjadi seperti semula lagi. Caranya mereka harus menyerang dari dalam tubuhnya. Setelah semua persiapan siap, mereka langsung membuat hotdog dan dagingnya diganti bom rudal. Lalu ibunya segera memerintahkan anak besarnya untuk segera memakan hotdog raksasa itu. Si Patrick pun dibuat sangat senang karena dia bisa mendapatkan makanan yang sangat lezat. Sebelum dimakan, si Patrick meminta saus kepada prajurit. Setelah diberikan dan hotdog itu sudah dimakan, akhirnya bom tersebut meledak yang membuat ukuran tubuh si Patrick jadi menyusut jadi kecil. Kedua manula itu juga telah keluar dari dalam tubuhnya. Semua orang jadi senang, akhirnya kota mereka telah selamat dari kehancuran. Tiba-tiba saja tubuh si Patrick berubah lagi, namun ibunya sangat senang melihatnya karena sangat imut dan lucu. Si Patrick juga merasa senang sama halnya seperti ibunya. Lalu di akhir cerita datanglah SpongeBob. Ia pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya oleh si Patrick saat menjadi raksasa. Yang kemudian film pun berakhir guys.